Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 13 Juni 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang menyenangkan dan dibikin darting oleh ulahnya si Cat Kelvin. Yuk kita langsung ke ulasan alur ceritanya, bagaimana kelanjutannya. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang lagi masukin pakaian ke cover. Nana langsung menghampiri Dewa dan menanya, mau kemana Mas Dewa? Kata Nana ke Dewa. Lalu Dewa jawab kepada Nana, jangan banyak tanya, saya akan meeting di luar kota, kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita Dewa juga langsung membawa koper keluar. Lalu di sini Dewa juga berangkat sama si Alia si Hilet Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia sangat senang dia berangkat keluar kota meeting sama Dewa. Lalu di sisi lain Nana yang mengejar suaminya, dia tidak dihiraukan istrinya yang lagi mengandung mengejar dia sambil memegang mobilnya. Lalu Dewa juga berangkat pergi dan Nana juga dia menangis sambil melihatkan mobil Dewa berjalan. Lalu Dewa di mobil dia ngomong sendiri dalam batinnya, maafkan saya nak, saya ini lagi cemburu, tidak ada meeting sebenarnya, kata Dewa dalam batinnya. Lalu singkat cerita Dewa juga sampailah ke hotel. Lalu Dewa pesan kamar ke hotel, pesan kamar 2, dibedain Dewa di lantai atas dan si Alia si Hilet Atel di lantai bawah. Lalu Dewa juga duduk dekat si Alia si Atel dan ngomong sama si Alia si Hilet Atel si Nurus Tunjung, kamu pokoknya jangan telepon saya dan jangan mengganggu saya, kalau tidak saya telepon, kata Dewa kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hilet Atel. Lalu si Alia si Atel juga dalam batinnya ngomong sendiri, bener-bener Pak Dewa ini sangat tega kepada saya tadinya mau membuat senang Pak Dewa, kata si Alia si Hilet Atel. Singkat cerita Dewa juga dipanggil oleh yang punya hotel. Lalu Dewa juga berangkat duluan, dia pergi ke atas ke kamarnya. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Bu Farah, Nana yang tidak sengaja dia mendengar omongan Bu Farah sama si Alia si Hilet Atel. Lalu Nana juga dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung keluar mau menyusul suaminya Dewa. Pas di luar terlihat di sini ada Lula sama Pasha. Nana juga ngomong langsung, gak banyak basa-basi kepada Lula dan Pasha. Singkat cerita Pasha, Nana dan Lula juga berangkat ke Sukabumi menyusul Dewa. Pas dia suruh telepon kepada si Alia si Hilet Atel, Lula, tiba-tiba si Alia si Hilet Atel malah memanas-manasi Lula. Dan terdengar oleh Nana, kata Nana, udah matiin aja, nggak akan dikasih tahu di mana Mas Dewa berada, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita Pasha juga ingat bahwa mobilnya Pak Dewa ada GPS-nya. Lalu terlihat di sisi lain di tengah jalan lagi berjalan dia dicegat oleh rombongan si Cat Kelvin. Singkat cerita di sini juga terjadilah perkelahian antara si Cat Kelvin sama Pasha. Untung Pasha lagi dikeroyok, datanglah Reja menolongnya. Dan rombongan si Cat Kelvin juga dia berangkat pergi. Lalu Pasha dan Nana juga dia melanjutkan perjalanan dan Reja juga mengikuti dari belakang kemana Pasha sama Nana pergi. Lalu terlihat di sisi lain Dewa di hotel, di taman dekat hotel, dia lagi duduk sendiri melamun lagi mikirin Nana. Jadi dia juga sangat cemburunya, dia mengambil batu kecil ke bawah, dia entah mau ngelempar siapa, tiba-tiba pas ngelempar batu itu kena badannya si Alia si Hilet Atel. Lalu si Alia si Hilet Atel juga bukannya marah, dia malah senang. Dia langsung ngomong sendiri sambil memandang Dewa lagi duduk sendiri.
saya akan menghibur kamu Mas Dewa. Kita kaya dulu aja, kata kaya dulu lagi, kata si Alia si Ledatel sambil menghampiri kepada dewa yang lagi duduk sendiri. Lalu si Alia si Ledatel juga dia lagi merayu-rayu dan menghibur dewa yang lagi duduk sendiri. Tapi dewa tidak merespon dan dia juga tidak bicara. Cuma si Alia si Ledatel yang terus ngoceh aja. Dewa juga cuman melamun aja dan dia menatap kosong ke depan. Lalu di sini terlihat si Alia si Ledatel tamat dekat aja ke mukanya dewa dan dewa juga memandang wajahnya si Alia si Ledatel. Jadi di sini terlihat si Alia si Ledatel mau nyosor dewa. Tiba-tiba dewa bangun dari tempat duduknya. Sontak di sana juga si Alia si Ledatel menyosor bangku yang didudukin oleh dewa. Lalu si Alia si Ledatel juga kesakitan karena hidungnya bukan nyosor pipinya dewa tapi menyosor bangku yang bekas duduk dewa. Benar-benar Pak Dewa ini tega kepada saya, kata si Alia si Ledatel. Lalu terlihat di sisi lain dewa di kamarnya di hotel, dia ngomong sendiri, kenapa Nana tidak nelpon-nelpon, kata dewa sambil mengambil HP-nya. Pas dia ingat HP-nya itu dimatiin. Oh, saya tadi dimatiin HP ini, kata dewa, karena saya tidak mau ada yang mengganggu, kata dewa. Lalu dewa juga turun ke bawah untuk makan minum di bawah di hotel. Pas dia lagi melamun, lagi minum, di sana terlihat si Alia si Ledatel melihat dewa lagi duduk sendiri. Dia juga lagi-lagi menghampiri dewa. Saya boleh duduk di sini Pak Dewa, kata si Alia si Ledatel. Kita pesan makanan ya, kata si Alia si Ledatel kepada dewa. Gak usah, bisa memesan sendiri saya juga Alia, kamu jangan banyak bicara. Saya tidak mau diganggu, kata dewa kepada si Nurus Tunjung si Alia si Ledatel. Lalu terlihat di luar hotel, Pasha dan Nana juga dan Lula sampailah ke tempat di mana dewa berada. Lalu Nana, Lula dan Pasha juga masuk ke dalam dan tiba-tiba melihat si Alia si Ledatel sama dewa. Lalu Nana juga melihatkan tidak menghampiri, tapi si Alia si Ledatel dia merencanakan sesuatu. Dia menyuruh seseorang untuk menjebak Nana. Lalu pas di sini terlihat si Alia si Ledatel mau ke toilet pamitan sama dewa. Tiba-tiba orang yang suruhan si Alia si Ledatel mengganggunya dan dewa juga dia menghajar orang itu. Lalu dewa juga ngomong sama orang itu, kamu itu jangan mengganggu perempuan, kata dewa ke orang itu. Lalu orang itu ngomong, itu siapa kamu, kata orang suruhan si Alia si Ledatel. Itu istri saya, kata dewa kepada orang suruhan si Alia si Ledatel. Lalu Nana juga sangat sakit dan dia juga lari keluar meninggalkan dewa sama si Alia si Ledatel. Lalu Pasha juga masuk lagi ke dalam untuk bicara sama dewa. Di sini terlihat diikutin sama Nana dan Lula masuk lagi ke dalam hotel. Terlihat di sini dewa yang lagi memeluk, dan bukan dewa tapi si Alia si Ledatel yang memeluk dewa. Terlihat sama Pasha. Di sini Pasha sangat geram banget kepada dewa. Langsung dia sambil berteriak menghampiri dewa, langsung dewa juga dihajar sama Pasha sampai ngabang kieng nyuksruk kena dekatnya si Alia si Ledatel. Lalu dewa juga dimarahin oleh Pasha. Pak Dewa ini nggak punya hati. Bisa-bisanya Pak Dewa mengakui perempuan lain sebagai istri Pak Dewa. Itu di sana itu ada Nana, kata Pasha kepada dewa. Dewa juga sangat kaget. Dewa juga ngomong sama Pasha, mana Nana? Tiba-tiba Nana datang sama Lula. Lalu dewa juga menghampiri Nana dan dia ngomong, saya bukan ingin memanas-manasi kamu. Nah, walaupun kamu itu selingkuh sama Reja para motor itu, kata dewa kepada Nana. Nana tidak terima suaminya bicara kayak gitu.
Langsung di sini juga sontak Nana juga sangat marah kepada suaminya. Langsung Dewa juga ditampar oleh Nana. Dewa juga ditampar oleh Nana sampai ngabangkieng, dan Pasha juga sangat kaget dan Lula juga sangat kaget. Nana menampar Mas Dewa. Terlihat Nana di sini ngomong sama suaminya Dewa, Mas Dewa ini sangat tega kepada saya, kata Nana kepada Dewa sambil menangis. Lalu di sisi lain si Alia Silatul sangat kaget Nana menampar suaminya yaitu Dewa. Dan singkat cerita di sini Lula Nana juga pergi meninggalkan Dewa. Lalu Nana dan Lula sudah pergi, Pasha di sini suruh ke Padewa kejar istri Padewa, kata Pasha ke Dewa. Tapi di sini juga ngomong Pasha juga ke Dewa, pokoknya Padewa jangan menyesal, kata Pasha ke Dewa. Lalu singkat cerita Pasha dan Lula dan Nana juga dia pergi dari hotel itu untuk mencari hotel yang lain. Lalu di sisi lain si Alia Siledatel dia menghampiri Dewa. Di sini Dewa sangat geram kepada si Alia Siledatel. Ini gara-gara kamu Alia, kata Dewa kepada si Alia Siledatel sambil pergi dia ke kamarnya akan menyusul Nana. Di sini terlihat si Alia Siledatel mau ngikut ke kamarnya Dewa, mau masuk dasar atel. Tiba-tiba pintu itu ditutupin sama Dewa sekaligus. Ya sontak di sana juga mukanya si Alia Silatul kejedut sama pintu yang ditutupin oleh Dewa. Lalu si Alia Silatul juga sangat kaget dan kesakitan, mukanya kejedut sama pintu. Nah itulah ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Tapi sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.